Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sing it out. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, Nama di atas segala nama. oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada
Shalom, selamat pagi sidang jemaat GBT Yesus Hidup yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat kita berbakti kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini hanya oleh karena berkat kasih anugerah Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya saat ini berada di tempat biasa kita beribadah di Geraha Alam Desa. Sebelum kita mulai ibadah pemberitaan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih hanya oleh karena berkat kasih anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama sebentar menikmati berkat firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar, merenungkan dan belajar akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai kami, memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kebaktian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, di mana pagi hari ini satu tema yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala kita, ya. Tema pagi hari ini ya diberikan judul tema segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus, ya. Diambil dalam satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, ya. Kita akan baca sama-sama ayat tema pada pagi hari ini. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Ya, segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus, ya. Ketika saya mendapatkan tema ini, saudara kasih Tuhan, sidang jemaat GBT Yesus Hidup, saya teringat kepada satu peristiwa. Kita akan kembali kepada peristiwa di tahun 2015 kalau tidak salah, ya. Nah, tahun 2015 ya, kegiatan ibadah kita ya di rumah makan Alam Desa ini, ya. Tempat kita ibadah, ya. Secara kehendak manusia, kegiatan ibadah kita harus di stop, kita harus berhenti. Kita tidak bisa memakai satu tempat yang biasa kita gunakan untuk beribadah, ya. Tetapi ketika di tahun itu juga, ya, kalau tidak salah di bulan Desember, ya, akhir Desember 2015 kita tidak bisa memakai tempat untuk kita sama-sama beribadah, saudara, ya. Tapi kuasa Tuhan, ya, yang bekerja, ya, membuat gedung serbaguna kita yang bisa kita pakai untuk ibadah ini dapat kita pakai kembali sebagai tempat ibadah, ya. Secara manusia, kehendak manusia mungkin kita harus stop beribadah di tempat Alam Desa ini, ya, di Geraha Alam Desa di ujung sana, ya, tempat kita beribadah. Tapi kuasa Tuhan bekerja, ya. Kita bukan hanya saja boleh melanjutkan tempat, ya. Ternyata, ya, tempat ibadah kita malah dibangun, ya, menjadi satu tempat yang permanen, ya, dan itu dapat kita gunakan sampai saat ini, ya. Saudara kasih Tuhan, ya, melalui peristiwa itu, ya, saya teringat dan kita juga dapat merenungkan itu ada satu bukti bahwa kuasa Tuhan bagi kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup, ya. Kuasa Tuhan itu nyata dan ada, ya. Meskipun kita mungkin dapat dikatakan satu gereja yang skupnya kecil, ya, kita mungkin gereja kecil, kuantitinya mungkin kecil, tapi ingat saudara, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan nyata bagi kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup, ya. Tidak kalah kehadiran Allah kita, mungkin kita gereja kecil, tapi tidak kalah kehadiran Allah kita kuasanya nyata, ya. Jadi kita, ya, sidang jemaat GBT Yesus Hidup jangan berkecil hati, ya. Mungkin kita ada yang sudah menjadi anggota bertambah lalu keluar lagi dan menjadi kecil lagi,
Tapi kita jangan berkecil hati karena kuasa Tuhan tetap hadir, tetap nyata ya bagi kita sedang jemaat GBT Yesus hidup ya. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus. Kita yang kita sembah, yang kita puja ya. Amin. Dan kalau saat ini saudara kasih dalam kasih Tuhan, mungkin saudara saat ini mengalami sesuatu hal yang mungkin saudara rasa berat ya, sukar dan sulit ya, mungkin keadaannya kurang menyenangkan, mungkin keadaannya dapat dikatakan tidak baik ya. Ya apapun bentuknya itu ya, kita dapat ingat, kita dapat renungkan kembali ya melalui peristiwa yang barusan sama-sama kita dengar yang saya ceritakan tadi, bahwa Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita sidang jemaat GBT Yesus hidup ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi ya, sesuai tema tadi ya, untuk urusan sorgawi, urusan di bumi, kuasa Tuhan bagi kita nyata ya. Kuasa Tuhan hadir bagi kita ya. Hanya pada pagi hari ini ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan ya melalui firman Tuhan yang kita baca ini ya, yang barusan kita baca ya. Ada beberapa hal yang bisa kita menjadi satu perenungan bagi kita ya. Ya, menjadi satu pertanyaan bagi kita. Pertanyaan yang pertama, apa yang penting bagi kita saat ini ya? Ketika kita tahu bahwa kuasa Tuhan ada bagi kita ya. Ketika kita tahu ya, untuk urusan sorgawi, untuk urusan di bumi, kuasa Tuhan bagi kita sidang jemaat GBT Yesus hidup itu nyata, itu hadir, itu ada ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita akan lihat ayat lanjutannya dari ayat tema tadi ya. Ayat tema tadi yang Matius 28 ayat 18. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-19 ya. Matius 28 ayat yang ke-19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ketika kita tahu ya ada kuasa Tuhan hadir nyata bagi kita ya, ada satu hal yang penting, itu supaya kita dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Apa amanat agung itu? Untuk dapat membawa jiwa-jiwa ya kepada keselamatan yang dari Tuhan Yesus ya, kepada keselamatan yang dari Tuhan Yesus, dan supaya mereka menjadi murid Yesus ya. Jadi ada satu hal yang penting yang dapat kita lakukan, yaitu membawa jiwa-jiwa menjadi murid Yesus ya, menjadi murid Tuhan Yesus ya. Dan pertanyaannya, siapakah murid Tuhan Yesus itu? Nah, kita perhatikan di ayat yang tadi, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Siapakah yang menjadi murid Tuhan itu ya? Kalau saya pelajari dalam terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa terjemahan bahasa Inggris ya. King James Version menyatakan kalimat jadikanlah semua bangsa muridku ini dengan terjemahan teach all nations ya, teach all nations ya. Lalu terjemahan Revised King James Version RKJV mengatakan disciples of all nation, disciples of all nation ya. Jadi siapa murid Tuhan itu ya? Dari terjemahan ini ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ternyata murid Tuhan itu adalah yang pertama ya, seseorang yang mau diajar, di teaching, teach, seseorang yang mau diajar. Yang kedua, disiplin, seseorang yang mau disiplin ya. Jadi kita harus menjadi murid ya, memiliki murid, kita harus menjadi murid ya. Dan murid itu adalah seseorang yang mau diajar, seseorang yang mau didisiplin ya. Di tengah-tengah jemaat kita ada yang berprofesi sebagai guru, memiliki murid ya. Apakah saudara senang memiliki murid yang tidak mau diajar, murid yang tidak mau didisiplin ya? Tengah-tengah kita ada guru ya, di sebuah sekolah SD dan SMP ya, pasti ingin menemukan seorang murid yang mau diajar, murid yang mau didisiplin. Nah, Tuhan juga ya
ingin memiliki murid yang mau diajar dan mau disiplin. Karena seseorang yang mau diajar dan disiplin itu adalah ciri dari murid Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki satu hal yang penting untuk menjadikan sesama kita murid Tuhan yang mau diajar dan disiplin di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar hal yang kedua, bagaimana kita melaksanakan tugas agung ini. Ya. Bagaimana kita melaksanakan tugas agung ini. Ya, bagaimana kita mau memiliki, ya, istilahnya tuh penambahan, ya, jiwa-jiwa yang hendak diselamatkan kepada keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu, ya. Bagaimana kita melaksanakan tugas agung ini, yaitu kita perlu menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memuridkan, kita perlu menjadi murid dahulu. Kita perlu menjadi murid Tuhan dahulu. Oleh karena itu, ya, kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup, ya, kita harus mau menjadi murid Tuhan dahulu yang bagaimana? Ternyata yang mau diajar firman Tuhan. Murid Tuhan yang mau didisiplin oleh firman Tuhan, ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita didisiplin oleh firman Tuhan, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak akan marah, kita tidak akan pundung, kita tidak akan kabur kalau kita diajar dan didisiplin oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi kita mau menjadi murid kekasih Tuhan yang mau selalu belajar disiplin dalam hal kebenaran firman Tuhan. Ya. Rasul Paulus dalam jemaatnya, kepada muridnya, ya, Rasul Paulus kepada muridnya yaitu jemaat Korintus, ya, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua mengatakan seperti ini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada muridnya, jemaatnya di Korintus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita menjadi murid Tuhan digambarkan sebagai surat pujian. Surat pujian dalam zaman Rasul Paulus sudah kasih Tuhan, ya, surat pujian ini satu surat yang tidak asing lagi pada zaman dulu. Jadi kalau seseorang ya berpergian, ya, salah satunya dia akan mendapatkan satu surat pujian, dia akan membekali surat pujian. Surat pujian inilah satu surat, bentuk surat yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkannya itu, ya, adalah seseorang yang berhak mendapatkan sesuatu yang istimewa, ya, seseorang yang mungkin kalau sekarang tuh surat kata belece atau surat keterangan bahwa orang yang membawa ini orang yang istimewa, ya, mungkin seperti Mordekai, dia setelah di zaman Esther, Mordekai ini setelah berbuat sesuatu bagi kerajaan yang hal yang baik, dan di situ di surat itu dinyatakan, ya, seseorang ini mendapatkan satu pujian, mendapatkan satu hal yang baik yang bisa mengangkat derajat harkatnya. Nah, kita sebagai murid Tuhan, ya, menjadi surat pujian yang dapat dikenal dan dibaca dan terlihat, ya. Bagaimana kita harus menjadi surat pujian, yaitu melalui menjadi murid Tuhan yang dapat diajar dan disiplin oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Hendaknya kita menjadi satu surat pujian, karena satu murid Tuhan, seseorang menjadi murid Tuhan akan terlihat, ya, akan terbaca dari tingkah lakunya, dari perkataannya, dari karakternya, dari kehidupannya, ya. Hendaklah kita menjadi murid Tuhan yang merupakan satu surat pujian, ya, supaya kita dapat melaksanakan tugas dari Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi surat pujian bagi Tuhan, ya, melaksanakan tugas dari Tuhan, ya, amanat agung dari Tuhan. Kalau kita tidak menjadi murid yang sesuai dengan tugasnya yang harus diajar, harus didisiplin, ya. Pagi hari ini sudah kasih Tuhan, ya.
dengan kuasa Tuhan, ya. Ya, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus, ya, kuasa yang dari sorga dan di bumi, ya. Segala urusan di sorga, urusan di bumi, Tuhan punya kuasa. Dan kita juga mau menjadi, ya, murid Tuhan karena segala kuasa yang Tuhan miliki, ya. Kita mau ikut serta di dalamnya dengan setiap kehidupan kita, mau menjangkau jiwa-jiwa, ya, untuk menjadi murid Tuhan. Dan sebelum kita menjadi, ya, pembawa murid Tuhan, kita juga mau hidup menjadi murid Tuhan yang mau diajar, mau didisiplin, supaya kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita. Ya, sebagai kesimpulan, kuasa Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi harus membuat kita menjadi murid Tuhan yang mau diajar dan disiplin melakukan kebenaran Tuhan, untuk melakukan tugas agung Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dan kasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, ya, kembali kita mengingat kuasa Tuhan bagi kita sidang jemaat GBT Yesus Hidup nyata dan hadir. Dan dengan kuasa Tuhan yang nyata dan hadir, kita mau menjadi murid Tuhan yang mau selalu diajar, mau selalu belajar, mau selalu berdisiplin mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan melalui hasil kebenaran, disiplin akan kebenaran, melalui kita mau selalu belajar dalam kebenaran, ya, akan banyak saudara-saudara kita yang mau melihat Tuhan, karakter Tuhan dalam hidup kita, dan mau mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa dan juga menerima doa berkat, dan kita akan berdoa Bapa kami, dan kita tutup dalam pujian. Bapak, terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bila firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, firman Tuhan yang kami dengarkan ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami yakin percaya kuasa Tuhan hadir, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami seluruh sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Bapa Surgawi, kami menyerahkan dalam kehidupan sidang jemaat GBT Yesus Hidup ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap keberadaan mereka, Engkau tahu, Engkau mengetahui kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami bawa kepada Engkau setiap para suami, para istri, dan juga anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Mereka selalu ada di dalam kesehatan, kekuatan yang baik. Mari Tuhan tolong berkati setiap ladang usaha mereka, setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berkarya dalam kehidupan rumah tangga segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan juga akan sehatkan, kuatkan mereka semuanya. Kami bawa kepada Engkau setiap kebutuhan rumah tangga, keperluan pendidikan anak-anak jemaat-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan rumah tangga jemaat-Mu. Bahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan kesehatan jemaat-Mu ini Tuhan. Juga untuk Ibu Gembala kami yang sering merasakan pusing Tuhan setelah divaksin yang kedua, Tuhan akan pulihkan kesehatan Ibu Gembala kami menjadi Tuhan sehat kembali seperti sedia kala. Tuhan yang juga memberikan penghiburan kami teringat untuk Opah Bengwat. Biarlah Tuhan Opah Bengwat ini juga selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, selalu mendapatkan penghiburan dan kekuatan di masa lansianya ini ya Bapak Surgawi. Juga untuk seluruh jemaat sekolah minggu GBT Hidup, mereka semua Tuhan dari kecil boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan, semua Engkau perhatikan, semua Engkau pelihara. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta ya Tuhan, istri, anak-anaknya, mantunya, cucunya, seluruh karyawan alam desa ya Bapak Surgawi. Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati restoran alam desa ini dapat tetap merasakan berkat Tuhan mengalir di dalam
kegiatan operasional restoran ini. Mereka boleh merasakan Tuhan, berkat Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata bagi restoran Alam Desa ini, di mana kami boleh beribadah, mendapatkan tempat untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia kami ini, Tuhan, negara kami tercinta ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan keselamatan bagi bangsa Indonesia ini, memberkati dengan ketentraman, kedamaian, sejahtera bagi bangsa ini. Tuhan pimpin segenap pemimpin bangsa Indonesia ini, dari Bapak Presiden Jokowi, jajaran menteri, jajaran lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara Indonesia ini boleh bekerja bersatu padu, Tuhan Yesus, menghasilkan hal-hal yang baik, bekerja sama dengan baik, menghasilkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berhasil, sebab Tuhan hadir di situ. Tuhan menyertai bangsa ini ya Tuhan Yesus, menjadi bangsa ini berkati, sejahtera bagi segenap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dan kita saudara kasih dalam kasih Tuhan akan bersama-sama berdoa. Bapa kami, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saudara tadahkan tangan saudara dan kita akan menerima doa berkat. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, diamlah pada tempat kediamanmu dan terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Memberkati saudara semua. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus, oh, oh, oh.
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, namamu berkuasa. Oh, haleluya. Semua suara haleluya.